Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Dr. Umi Hawati SSI MAG selaku dosen pengampu dari mata kuliah Etika Dakwah ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Ahmad Jaki dengan NIM 122 4020 123. Yang dimana di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS dari mata kuliah Etika Dakwah. Oke, kita langsung saja kepada soal yang pertama, yang dimana soal yang pertama ini sebutkan dan juga jelaskan kompetensi yang harus dimiliki dai agar tercapainya profesionalisme dai dalam berdakwah. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita harus terlebih dahulu mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan profesionalisme dai. Seperti yang kita ketahui bahwasanya profesionalisme dai ini adalah suatu sikap dari perilaku seorang dai gitu yang menunjukkan menjunjung tinggi terhadap komitmen dari tugas dakwahnya itu sendiri gitu, yang dimana ia juga mengembangkan ilmu pengetahuan agama yang sangat mendalam dengan keterampilan komunikasi yang efektif serta etika profesional yang tinggi gitu. Nah, seorang dai yang profesional juga tidak hanya sekedar menyampaikan pesan agama saja gitu, namun harus menjadi role model bagi umatnya gitu, menjadi eh, menjadi seseorang yang memberikan solusi atas permasalahan umat yang terjadi, serta juga membangun hubungan yang positif dari berbagai kalangan umat. Nah, kemudian apa aja yang menjadi poin gitu ya, sehingga dai itu bisa disebut dengan profesionalisme. Nah, profesionalisme dai ini mencakup berbagai aspek, yang dimana mulai dari penguasaan ilmu agama yang sangat komprehensif, itu yang pertama. Kemudian kemampuan adaptasi yang baik dari berbagai sosial dan juga budaya, itu yang harus perlu diperhatikan gitu ya dalam berdakwah gitu kita sebagai dai. Nah, kemudian juga keterampilan manajemen waktu dan juga organisasi yang baik. Nah, itu poin-poin yang harus diperhatikan ketika kita menjadi seorang dai. Kemudian untuk soal yang kedua, mengapa ekstremisme Islam itu mengarah kepada radikalisme? Nah, jelaskan juga pemahaman Islam moderat gitu ya. Nah, kenapa sih gitu ya? Seperti yang kita ketahui juga bahwasanya ekstremisme dalam konteks dakwah ini muncul ketika metode penyampaian dakwahnya, metode penyampaian agamanya dilakukan secara keras, kurang toleran, dan juga radikal gitu. Nah, sehingga melenceng dari prinsip modernisasi atau yang seharusnya menjadi inti di dalam Islam gitu ya. Nah, sikap ini juga umumnya membawa pemikiran yang sempit dan kurang terbuka terhadap pandangan lain, serta mengabaikan pentingnya dialog dan juga toleransi. Nah, ciri khas dari ekstremisme ini juga ialah adanya fanatisme yang sangat kaku gitu, yaitu penolakan terhadap pandangan berbeda dan kecenderungan memaksakan keyakinan dengan tegas gitu. Bahkan kadang melalui intimidasi atau juga ancaman. Nah, karena itu gitu. Seperti itu. Kemudian apa itu moderat gitu? Moderat 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 itu adalah prinsip dasar yang dimana dalam Islam yang menjunjung keseimbangan dan juga sikap toleran gitu, berbalik jauh dengan yang tadi saya bahas. Nah, moderat dalam dakwah ini juga penting gitu, sangat penting terutama di Indonesia, karena di Indonesia seperti yang kita ketahui bahwa saya berbagai macam suku, agama dan juga budaya ada di Indonesia gitu. Maka moderat moderat ini mengajak kepada kita selaku dai untuk mengutamakan pendekatan yang penuh hikmah dan juga kasih sayang. Nah, menghargai perbedaan dan juga tidak memaksakan pandangan tertentu sebagai satu-satunya yang benar gitu ya, teman-teman. Nah, sebagai prinsip moderatisme ini juga mengajarkan bahwa kebenaran ada dalam keberagaman gitu. Sebagaimana Allah menciptakan manusia dengan berbagai suku dan bangsa agar mereka saling mengenal dan juga menghargai. Seperti itu untuk nomor 2. Kemudian untuk soal nomor 3 itu jelaskan pandangan yang tepat tentang isu tarif jasa dakwah. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, dakwah ini bukan hanya sebagai sarana untuk menyampaikan atau menyebarkan agama syariat Islam saja gitu, tetapi dakwah ini menjadi media untuk mencari nafkah, sorry. Apa apa jadinya gitu ya kalau misalnya seorang dai
menjadikan dakwah ini sebagai ajang untuk mendapatkan kekayaan gitu. Nah, kita langsung saja menyerahkan kepada pandangan ulama gitu. Di sini ada 4 pandangan. Ada 3 pandangan gitu ya. Yang pertama itu ada pandangan mazhab Hanafi, yang dimana mereka berpendapat bahwasanya mengungut imbalan dalam dakwah hukumnya itu haram mutlak gitu, baik ada perjanjian sebelumnya ataupun tidak. Nah, kemudian pandangan yang kedua itu ada dari Imam Malik bin Anas dan juga Imam Syafi'i, yang berpendapat bahwasanya memperbolehkan mengungut biaya atau imbalan dalam berdakwah dalam menyampaikan agama Islam, baik ada persetujuan maupun tidak gitu sebelumnya. Kemudian pandangan yang ketiga itu dari Al Hasan Al Basri, Ibnu Sirin dan juga Al Sa'ibi, yang berpendapat bahwasanya mereka hukumnya boleh gitu ya untuk mengungut biaya, namun harus ada perjanjian terlebih dahulu. Nah, itulah berbagai pandangan dari isu tarif jasa dakwah ini. Nah, kemudian soal yang keempat, bagaimana etika humor dalam dakwah. Nah, saya mengutip dari Ridwan dari bukunya tentang konsep kepatuhan humor gitu ya, yang diselipkan dalam sebuah dakwah. Itu harus memiliki 2 standarisasi. Yang pertama etis dan juga estetis. Nah, terdapat kriteria yang etis, yang dimana ini humor itu menjadi harus edukasi gitu, yang dimana humor ini di dalamnya harus berisi pesan yang mendidik gitu dan membawa perubahan yang baik bagi umatnya. Kemudian harus kritis, yang dimana humor harus mampu menstimulus pendakwah untuk menganalisis ketidakseimbangan dalam kehidupan nyata gitu. Dengan demikian pendengar tidak hanya menjadi respons pasif aja gitu, yang tertawa gitu, akan tetapi menjadi respon yang aktif gitu, yang mengetahui pemecahan masalah gitu, meski humor tersebut berisi kritik yang tajam gitu. Nah, namun karakter dasarnya tetap harus halus dan juga tidak memprovokasi. Kemudian standarisasi yang selanjutnya itu ada tidak bersifat rasis pastinya ya, dan juga tidak bersifat pornografi. Nah, itu untuk humor di dalam dakwah. Kemudian soal nomor 5 itu ada sosok gaya dakwah dari salah satu ustadz di tanah air. Kemudian bagaimana sih kontribusi saya dalam membangun etika dakwah. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang sosok dan juga gaya dakwah. Saya akan mengambil dari Ustadz Abu Somad gitu ya, atau UAS yang sering kita dengar. Beliau merupakan seorang ulama dan juga pendakwah dan cendekiawan Islam, yang dimana di Indonesia dikenal luas karena kemampuan oratorisnya gitu ya, dan juga pemahaman mendalam tentang agama Islam. Beliau lahir di Asahan, Sumatera Utara pada 18 Mei 1977. Yang juga beliau juga memiliki latar belakang pendidikan yang sangat solid gitu ya, bisa dibilang, termasuk di studi Universitas Al-Azhar Mesir dan juga Dar Al-Hadis di Al Hasaniyah Institute Maroko gitu ya. Nah, Ustaz Abdul Somad juga dikenal sebagai ulama yang membahas isu-isu keagamaan, sosial dan juga kontemporer secara lugas gitu, dan berbasis dalil Al-Quran, hadis dan sumber-sumber Islam yang sumber-sumber Islam klasik gitu ya. Dan sebagai public figure telah memperoleh perhatian besar di Indonesia gitu dan di kalangan muslim internasional gitu. Ustaz Abdul Somad ini sosoknya dikenal sederhana, karismatik dan juga bersahaja, dengan fokus kuat pada dakwah yang menyentuh masyarakat dari berbagai kalangan. Nah, kemudian ada gaya dari Ustadz UAS ini sendiri. Yang pertama itu ada lugas dan juga sistematis. Yang kedua ada humor yang edukatif yang tadi saya bahas. Kemudian ada bahasa yang sangat kontekstual gitu. Kemudian ada fokus pada pendidikan dan juga pengetahuan. Kemudian ada interaktif dan juga inspiratif. Kemudian selanjutnya ada kritis terhadap isu kontemporer yang terjadi gitu ya. Kemudian ada penyampaian dengan dalil yang sangat kuat gitu. Kemudian juga sederhana dengan dan juga dekat dengan umatnya gitu, dengan mad'unya gitu ya teman-teman. Itu untuk sosok dan juga gaya dakwah dari Ustadz Abdul Somad itu sendiri. Kemudian apa sih kontribusi saya untuk mengamalkan etika dakwah itu gitu ya. Nah, yang pertama, sebagai seorang muslim kita harus memiliki kewajiban gitu, yang pastinya untuk berdakwah tadi gitu. Nah, baik sekecil apapun, kita harus juga memahami terlebih dahulu gitu akan dakwah itu sendiri, akan dakwah itu
diperlukan gitu, sesuai dengan namanya, bahwasanya dakwah itu diperlukan sebagai suatu langkah untuk mengajak para orang-orang kepada kebaikan gitu. Nah, seorang dai juga harus dapat menyesuaikan kepada siapa kita berbicara. Karena salah satu cara agar pesan dakwah itu dapat disampaikan lebih mudah dan juga dapat dicerna dengan baik oleh mad'u adalah dengan menyampaikan dakwah tersebut dengan sesuai porsinya gitu. Humor atau candaan menjadi salah satu agar pembawaan dakwah ini menjadi mudah diterima oleh masyarakat atau mad'u gitu. Pada intinya adalah dengan cara mengamalkan segala apa yang telah diajarkan di mata kuliah etika dakwah ini gitu. Yang pastinya dengan memperhatikan sosial budaya, kemudian humor dan lain sebagainya. Seperti itu untuk soal nomor 5. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.